Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertemuan kita di kesempatan yang sangat mulia ini insyaallah kita akan sedikit membahas satu permasalahan yang sifatnya urgent, penting untuk kita angkat dan kita pahami secara bersama berkaitan dengan bahaya syirik modern yang sering tidak disadari oleh pelakunya. Kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama berbahagia, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita hanya untuk satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali dalam proses penciptaan kedua itu hanyalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada tugas yang lebih suci di dunia ini selain menjaga hati kita agar tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terkotori dengan perbuatan syirik, baik perbuatan syirik yang besar ataupun yang kecil. Kemudian pahamkan diri kita bahwa sesungguhnya syirik adalah merupakan penyakit yang berbahaya. Syirik itu lebih berbahaya daripada racun yang selama ini kita khawatirkan. Syirik itu lebih mematikan daripada virus yang selama ini kita takuti. Saudaraku kaum muslimin, ayah bunda, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, dahulu syirik itu terang-terang dilakukan dengan menyembah berhala. Hari ini syirik hadir tentu dalam bentuk yang lebih halus, lebih modern, dan sering kali kita tidak sadari kita berada di dalamnya. Di antaranya syirik-syirik yang bersifat lebih modern, menggantungkan hati pada benda. Ya, sebuah zimat berupa gelang energi, kalung penolak bala dan sebagainya. Mengkultuskan manusia. Ya, pengkultusan ustadz, pengkultusan guru, pengkultusan tokoh, bahkan dukun. Ini adalah merupakan syirik yang lebih modern. Ya, percaya kepada ramalan, zodiak, kemudian kartu tarot, dan kemudian paranormal online. Lalu yang berikutnya, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, bergantung kepada total pada harta dan pekerjaan, seakan-akan itu sumber rezeki utama. Kemudian takut kepada makhluk lebih ditakuti daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah syirik modern yang halus namun tetap mendapatkan dosa yang besar. Pada Quran surat Az-Zumar ayat ke-65, Allah memberi ketegasan kepada diri kita, alladzina innaka la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti akan terhapus seluruh amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Artinya jamaah yang sama berbahagia, syirik ini menghanguskan semua amal perbuatan kita. Dan ini tanpa kita sadari satupun. Bahkan kepada Rasul pun diperingatkan keras kepada diri kita. Pada Quran surat An-Nisa ayat 48, Allah tegaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka kita harus mengerti maksud ayat ini memberikan penjelasan kepada kita. Syirik adalah dosa yang tidak diampuni jika tidak bertaubat sebelum kita meninggalkan dunia ini. Lalu pada Quran surat Yunus ayat ke-106 Allah tegaskan, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka. Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak memberikan manfaat dan kemudian mudarat kepada dirimu. Maka kalau kita bergantung kepada selain Allah,
baik itu benda atau makhluk, itu adalah sebuah kesesatan untuk diri kita. Lalu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 165, Allah tegaskan kepada diri kita, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia, kata Allah, ada yang menjadikan tandingan selain Allah dan mencintainya seperti mencintai Allah. Nah, ini jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Ketika sesuatu dicintai, sesuatu ditakuti atau diharapkan melebihi Allah, itulah perbuatan syirik. Dalam sebuah hadis Nabi SAW memberikan penjelasan kepada kita dalam sabdanya, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar ar-riya. Yang paling aku takutkan, kata Nabi SAW, yang menimpa kalian adalah syirik kecil, yaitu perbuatan riya. Hadis riwayat Ahmad. Syirik modern banyak muncul dalam bentuk riya di media sosial, pamer amal, pamer sedekah, bahkan pamer kebaikan. Kemudian jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, Nabi juga menegaskan kepada kita, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa menggantungkan tamimah atau zimat, maka ia telah berbuat syirik. Segala bentuk gelang, energi, jimat penolak bala, susuk dan sejenisnya, itu adalah perbuatan syirik. Lalu Nabi SAW menjelaskan kepada kita, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa mendatangi peramal, lalu ia membenarkan apa yang diramalkan, maka ia telah kufur terhadap ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Ya, seperti ramalan zodiak, kartu tarot, kemudian paranormal, cek kecocokan jodoh. Ini semua adalah termasuk larangan yang harus kita tinggalkan. Kalau kita lakukan akan mendatangkan bentuk kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tegaskan dalam hadis riwayat Tirmizi dalam sabdanya, ya gulam, idza sa'alta fas'alillah. Wahai anak muda, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Artinya apa jamaah? Tauhid ini mengajarkan kita untuk memfokuskan doa, harapan dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Ibn Taymiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawa, beliau menyampaikan bahwa syirik terjadi ketika hati berharap, takut dan bergantung kepada selain Allah. Ia mengatakan, siapa yang menjadikan makhluk sebagai tempat bergantung, hatinya telah berpaling dari Allah. Sedangkan Imam Ibn Qayyim rahimahullah menjelaskan kepada kita, sesungguhnya syirik tersembunyi adalah penyakit yang sangat berbahaya. Benda-benda tidak memberikan pengaruh apapun kecuali dengan izin Allah. Mengkaitkan manfaat kepada benda adalah merupakan kerusakan akidah. Lalu Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim memberikan penjelasan kepada kita, menegaskan haramnya segala bentuk ramalan. Percaya pada ramalan adalah kebodohan yang menghapus kesempurnaan tauhid dan kemudian merusak keyakinan kita kepada Allah. Sedangkan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, beliau menyampaikan kepada kita tentang riya. Beliau berkata, riya itu menghapuskan pahala amal sebagaimana api membakar kayu. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ada sebuah kisah menarik yang bisa kita jadikan sebagai ibrah atau pelajaran bagi diri kita. Suatu ketika, seorang bapak di sebuah desa memakai gelang hitam yang ia yakin dapat menolak sakit dan sial. Ia meyakini sejak muda tentang masalah tersebut. Suatu hari ia ikut kajian tentang tauhid. Ustadz menjelaskan bahwa sebuah benda tidak bisa mendatangkan manfaat atau mudarat kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu hatinya bergetar. Dalam perjalanan pulang, ia merenungkan apa yang dikatakan sang ustadz, sambil tak terasa dia meneteskan air matanya. Malam itu ia duduk di kamar, memandang gelang hitam yang selama puluhan tahun ia percayai sebagai barang yang melindungi dirinya dari hal-hal buruk. Lalu ia berkata, ya Allah, aku lebih percaya gelang ini daripada percaya Engkau. Aku bertaubat kepada Engkau, ya Allah. Ia pun melepas gelang itu dan membakarnya.
Sejak saat itu hidupnya berubah, hatinya tenang, rizkinya penuh keberkahan, dan sakit yang sering ia rasakan hilang begitu saja. Kemudian ia berkata, ternyata yang membuatku sakit itu adalah syirikku sendiri. Tauhid adalah sebuah kepastian yang harus kita tegakkan dalam diri kita karena ia mengangkat hidup kita. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka keutamaan menjauhkan diri kita daripada perbuatan syirik ini akan membawa kita yang pertama hidup menjadi lebih tenang dan kuat, ya, tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Yang kedua, tentu kita akan diampuni dan dijamin oleh Allah untuk masuk surga. Karena tauhid murni adalah tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tentu rezeki kita menjadi berkah, mengalir tanpa disangka karena kita tahu Allah mencukupi hambanya yang bertauhid. Yang keempat, doa kita lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Karena doa hamba yang bertauhid lebih dekat ke langit karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dijaga dari gangguan jin, syaitan, dan ilmu hitam. Yang keenam, hatinya pasti bersih dari ketergantungan selain Allah. Yang ketujuh, amal ibadahnya lebih murni dan bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan yang bisa kita petik dari pembahasan singkat kita ini adalah syirik modern itu musuh paling dekat. Namun sering tidak kita sadari. Ia merusak hati kita, ia menghancurkan amal kita, bahkan ia menutup pintu keberkahan dari diri kita. Namun siapa yang kembali kepada tauhid, menggantungkan seluruh harapan dan takutnya hanya kepada Allah, maka hidupnya akan terang seperti cahaya di pagi hari. Tauhid adalah merupakan kehidupan. Syirik adalah merupakan kegelapan. Maka pilihlah cahaya sebelum datangnya hari ketika cahaya tidak lagi memberikan manfaat kepada diri kita. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita terhadap apa yang sudah kita paparkan di atas. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.